Kuasa perkataan bagian yang kedua. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nasihat Amsal pasal 18 ayat 21 mengajarkan kita untuk memperhatikan apa ucapan perkataan yang keluar dari lidah kita. Perkataan yang benar itu merupakan sesuatu yang wajib, ya, harus dimiliki oleh setiap orang percaya, ya, berbicara atau berucap yang benar. Dan kita sudah bahas bagian pertama, yaitu dalam video sebelumnya, percakapan yang sehat atau bijak dan mengandung kasih mempunyai pengaruh yang besar, Bapak Ibu Saudara, ya. Perkataan kita yang bijak, yang sehat akan memiliki pengaruh yang besar. Nah, pada kesempatan ini bagian yang kedua, yaitu percakapan yang bijak itu sehat dan mengandung kehidupan. Percakapan yang bijak itu sehat dan mengandung kehidupan. Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kata-kata orang baik seperti pancaran air sejuk, tetapi kata-kata orang jahat hanya menyembunyikan rencana kekejamannya. Hati-hati dengan perkataan ucapan kita. Kalau kita menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, maka ucapan atau perkataan kita itu akan menyejukkan. Seperti air, ya, yang dibutuhkan oleh setiap manusia, maka ucapan perkataan kita itu akan menyegarkan, memberikan kehidupan, ya. Di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ada orang yang suka mengeluarkan perkataan yang menusuk dan menyayat hati, tetapi perkataan orang bijaksana menghibur dan menyembuhkan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara di dalam tutur katamu, jangan hanya penuhi kutukan, umpatan, caci maki, tidak menjadi berkat, ya. Tapi bacalah firman Tuhan supaya kosakatamu, pikiranmu itu dipenuhi dengan perkataan-perkataan ilahi yang pada akhirnya ketika kita berbicara menyembuhkan orang, memberikan kesehatan, bahkan dikatakan oleh Amsal. Di dalam Amsal 15 ayat yang keempat berkata, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Kata-kata yang ramah adalah seperti pohon yang memberikan hidup, tetapi kata-kata dusta membinasakan semangat. Orang yang berkata dusta, bohong, tipu, Bapak Ibu Saudara, itu mematahkan semangat, ya. Kenapa pada akhirnya orang bisa memilih bunuh diri? Karena dia lebih percaya perkataan kekasihnya. Dia meletakkan, ya, seluruh harapannya kepada perkataan kekasihnya, dan ternyata kekasihnya menipu. Akhirnya mematahkan semangat hidupnya dan berakhir dengan bunuh diri. Karena itu miliki perkataan yang baik, jujur dan benar itu penting. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang, ya. Amsal mengajarkan kita untuk jaga perkataan kita, ucapan kita, Bapak Saudara. Karena bisa kalau perkataan itu baik, bijaksana, akan manis bagi hati dan obat menyembuhkan tulang-tulang, ya. Di dalam pelayanan IMC yang ada Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur kami memiliki program untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja. Setiap hari mereka harus hafal ayat firman Tuhan, dan orang tuanya membimbing dan merekam, ya, ayat hafalan anak-anak maupun renungan tersebut. Yang remaja sudah mengerti, mereka bisa rekam sendiri. Mereka akan kirim ke gereja. Setelah itu kami akan edit dan kami post di media sosial, ya, posting di media sosial, supaya apa yang menjadi hal terpenting, anak-anak ini memiliki semangat di dalam mereka menghafal ayat firman Tuhan. Ketika mereka mungkin melihat video mereka, suatu saat mereka bertumbuh dewasa, ketika kami post di media sosial, mereka bisa lihat, oh, mereka pernah menghafal ayat firman Tuhan. Yang kedua, mereka punya semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Yang ketiga, pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, mereka memiliki kosakata-kosakata ilahi. Di tengah serbuan media sosial hari ini, yang di dalamnya, Bapak Saudara, kalau tidak kita saring baik-baik setiap berita atau informasi konten yang ada, maka bisa saja mungkin akan menyesatkan anak-anak kita. Maka dengan anak-anak kita membaca, merenungkan firman
firman Tuhan, mereka akan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Mereka punya iman semakin bertumbuh, pengetahuan firman Tuhan mereka. Mereka memiliki kosakata ilahi, ya, karena mereka menghafal, merenungkan firman Tuhan. Mereka punya semangat memberitakan Injil, dan pada akhirnya kehidupan mereka akan menjadi berkat, menjadi pewarta-pewarta Injil kebenaran firman Tuhan, dan kehidupan anak-anak yang ada ini menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Bapak Saudara, mari kita menjadi bijaksana, jaga perkataan kita hari ini. Kita belajar bersama, percakapan atau perkataan yang bijak itu sehat dan mengandung kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.